Ateng ini kerjaan sehari-harinya, dia ini tukang kredit. Segala macam barang dia kreditin. Dari mulai perabotan dapur, perabotan rumah tangga, semua dia kreditin. Nah, biasanya dia ini keliling pakai sepeda ontel. Dan bukan cuma beroperasi di kampung itu, tapi dia beroperasi sampai keluar kecamatan lah. Sampai keluar kecamatan. Tiap pagi berangkat pagi ya, pulang pagi itu ngayuh sepeda ontel. Ateng dan Surti ini bekerja sebagai tukang kredit sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Yang namanya orang kerja jualan keliling, berbagai macam kehidupan orang ya, orang miskin, orang kaya, orang menengah, dia tahu. Mulai melewati gubuk, rumah-rumah mewah, sampai rumah biasa yang sederhana pun dia lewati. Setiap masuk ke perumahan, bisa disebut orang-orang elit lah. Suka terbersit dan di pikirannya, si Ateng ini pengen hidup seperti mereka. Kemana-mana pakai mobil, makan ke restoran mahal, anak istri, sandang pangan tercukupi, emas segala macam bisa dibeli. Itu yang selalu jadi angan-angan bayangannya Ateng. Cuman apa daya, hasil dari kreditan itu cuman berapa sih? Nggak sampai jutaan, paling ratusan ribu. Suatu waktu Surti ini ngomel-ngomel ke Ateng. Hasil dari usahanya Ateng tidak mencukupi kebutuhan hidup buat anak sekolah, apalagi anak udah masuk remaja ABG, banyak maunya. Karena kebetulan anak Ateng dan Surti ini sekolah di tempat orang-orang yang berada lah. Dan gabungnya gaulnya sama orang-orang kaya. Anak Ateng dan Surti ini yang paling miskin lah di antara anak-anak yang lain. Padahal usaha sih lumayan. Apalagi anak Ateng dan Surti ini ya terpengaruh sama temannya yang udah punya HP gadget dan sebagainya lah. Karena istrinya ngomel-ngomel mulu, Ateng ini sampai frustasi lah. Pusing. Sampai Ateng ini larinya tiap malam keluar rumah. Karena di rumah itu suntup ya, karena tiap hari dengerin istri ngomel. Karena terus didorong sama istrinya, akhirnya Ateng ini cari alternatif lain. Gimana caranya biar istrinya ini diem, nggak ngomel-ngomel, nggak minta ini itu terus. Si Ateng ini dia cari tuyul. Ateng pernah dengar dari orang, kalau mau cari tuyul itu carinya ke rumah sakit. Nah, Ateng ini ya dengar-dengar dari orang ya kalau tuyul itu sumbernya adalah janin. Janin yang keguguran atau sengaja digugurkan sampai jadi tuyul. Ateng ini nyari ke rumah sakit karena Ateng tahu di rumah sakit pasti ada pasien yang keguguran. Siapa tahu aja jadi tuyul penghuni rumah sakit. Hampir tiap malam Jumat, Ateng sengaja datang ke rumah sakit. Si Ateng ini sengaja dia nyari tuyul. 4 bulan Ateng datang ke rumah sakit itu nggak ketemu tuyul satupun. Akhirnya ada salah satu orang yang datang ke rumah sakit, mungkin dia lagi ngenengok, lagi ngejenguk temannya yang sakit, itu agak bingung. Soalnya sering banget lihat Ateng datang ke rumah sakit. Kebetulan dia lagi nungguin saudaranya yang sakit di situ, dirawat di ruang VIP. Akhirnya ya, malam Jumat jam 9 malam, Ateng udah datang tuh ke rumah sakit. Ditanya sama tuh orang, "Mas ini kerja di sini?" "Oh enggak pak, saya enggak kerja di sini. Perasaan saya tuh sering banget ketemu sama mas. Apalagi lihat orang sakit." "Enggak juga." "Lah terus ngapain jualan di sini?" "Enggak juga jualan." Nah Ateng ini celingak-celinguk ya, takut ada orang yang dengar ya. Akhirnya Ateng ini bilang, "Ini pak, saya tuh nyari tuyul." "Astagfirullahalazim. Masa nyari tuyul ke sini mas? Buat apaan nyari tuyul?" "Ya terus terang aja pak, saya tuh pengen kaya, pengen merubah nasib." "Emang mas nggak kerja?" "Kerja sih pak, tapi itu istri ngomel mulu. Hasil kerja tuh kurang. "Oh pengen tuyul mas ini?" "Ya salah alamat mas, nyari tuyul bukan ke sini. Ada tempat khusus, ada praktisi-praktisi yang memang menyediakan tuyul. Salah alamat, mau 2 tahun pun mas ke rumah sakit itu nggak bakalan ketemu." "Lah terus saya mesti kemana pak?"
Sini aja ngomongnya sama bapak, kita sambil ngopi. Nah, diajak ngomonglah sama si orang itu. Kalau memang emas ini memang mau punya tuyul, saya kasih alamatnya. Kok bapak bisa tahu? Saya kan juga melihara tuyul. 2 malah. Oh gitu pak? Bener itu pak? Bener. Tapi kamu mesti pakai modal. Modal apa pak maksudnya? Tapi kamu mesti pakai modal. Lah modal apa pak maksudnya? Tuyul itu mesti dibeli. Oh ada maharnya pak? Adalah. Dan mahar itu menentukan hasil. Maksudnya pak? Lebih mahal harganya, lebih bagus kualitasnya. Tuyul pun sama. Kalau bapak beli yang berapa? Bapak beli yang harga 2.500.000. 2, bapak beli 5 juta. Dan kamu lihat sendiri, itu bukan saudara saya, saudara sepupu. Sakit, saya masukin ke ruang VIP. Sehari aja biaya inapnya 1 juta lebih. Belum biaya berobatnya. Tapi bisa saya tutupi, meskipun bukan keluarga kandung saya. Saya operasi sama tuyul. Tuyul saya yang nyari uang. Oh gitu pak. Bolehlah pak, saya minta alamatnya. Dikasihlah tuh sama orang itu alamatnya. Nah, setelah dapat alamat dari seorang itu, Ateng sangat-sangat berterima kasih. Sujud-sujud berterima kasih sama bapak itu. Karena sudah dikasih alamat untuk nyari tuyul. Akhirnya Ateng pulang ke rumah. Pulang ke rumah terus ngomong sama istrinya. Bapak teh kayaknya minggu depan mau keluar kota. Mau ngapain pak keluar kota? Bapak kan cari peruntungan. Siapa tahu aja bapak dapat rezeki lebih di luar kota. Lama enggak? Enggak lama lah. Bapak cuma mau ngecek doang soalnya. Waktu bapak kemarin jualan, itu ada orang yang nawarin kerja usaha sama bapak. Mudah-mudahan aja atuh ada rezeki kita di sana mah. Ya udah tuh, kapan itu mau berangkatnya? Besok mungkin bapak langsung berangkat. Biar cepet itu, soalnya kan bapak nggak enak juga ninggalin langganan. Buat besok ya, selama bapak di luar kota, mamah aja tuh yang nagihin uang kreditan. Iya gampang atuh. Emangnya siapa aja sih yang masih punya utang? Singkat cerita, Ateng berangkat langsung pagi-paginya besoknya ke alamat yang dikasih sama bapak itu. Berangkat ke rumah sakit. Sampai di lokasi, untuk mencapai ke tempat si juru kunci, orang yang suka melayani jual beli tuyul, mesti jalan kaki. Ateng sampai di sana itu udah sore. Dan mesti jalan kaki untuk sampai ke lokasi intinya, naik gunung. Tapi ya karena memang sudah nekat, sudah benar-benar pengen kaya, supaya istrinya bungkem, diem gitu, nggak minta yang macem-macem. Akhirnya Ateng nekat jalan kaki dia. Jalan kaki menelusuri jalan setapak, masuk ke hutan. Dan konon katanya di atas bukit itu ada gubuk. Tempat tinggalnya paranormal praktisi yang suka melayani jual beli tuyul. Waktu Ateng berjalan menaiki bukit batu itu, dari kejauhan sudah terlihat atap yang terbuat dari gubuk jerami. Dan samar-samar dari kejauhan, sosok laki-laki berjalan bertelanjang dada, sedang duduk bersila di serambi gubuk itu. Semakin Ateng berjalan, semakin Ateng mendekat ke lokasi itu, terlihat jelas sosok laki-laki, kurus kering, pakai celana pangsi, dengan tubuh seperti orang yang nggak pernah makan gitu. Kurus kering orang itu. Tulang rusuknya terlihat, dengan mata yang hampir tertutup, saking tuanya, dengan wajah yang menyeramkan, brewoknya panjang, memperlihatkan usianya yang benar-benar tua. Semakin Ateng mendekat ke lokasi gubuk itu, praktisi si orang tua itu membuka matanya, menatap Ateng dengan tatapan yang tajam. Ateng memberanikan diri dengan berjalan sempoyongan karena capek juga menemui si kakek itu. Si kakek itu nggak jawab salam sama sekali. Mungkin bukan orang Islam. Tapi kakek itu menatap Ateng dengan duduk berdiri bersilanya dan tangannya menggupai ke Ateng, memberi isyarat supaya Ateng mengikuti sosok kakek itu.
Ateng seperti tertarik dengan energi tertentu yang membuat si Ateng berjalan mengikuti kakek itu masuk ke dalam gubuk panggung. Di dalam gubuk itu nggak ada kamar-kamar, cuma satu ruangan. Dan memang di situ tersedia guci-guci kecil di depan meja si praktek kakek itu. Si kakek itu langsung duduk di seberang meja. Si Ateng disuruh duduk di depan kakek itu, menghadap ke guci yang sudah berjejer di depan dia. Mau beli berapa? Langsung ngomong kayak gitu, mau beli berapa? Maksud bapak, lah kamu datang sini kan mau beli tuyul. Mau beli berapa? Memang berapa pak harganya? Mau yang bagus atau yang biasa? Yang bagus itu harganya 2.500.000. Yang biasa itu harga tuyulnya cuma 800.000. Kamu mau yang mana tuyulnya? Udah kayak orang nawarin dagangan aja tuh. Kakek itu. Yang harga 2,5 juta aja pak yang bagus. Biar hasilnya cepat. 2,5 juta pak yang bagus. Bagus. Si kakek itu sambil mengusap jenggotnya. Akhirnya si kakek itu memberikan si Ateng itu satu kendi. Yang katanya kendi itu berisi sosok tuyul yang akan mencarikan kekayaan buat Ateng. Setelah kakek itu memberikan guci itu, tempat berdiamnya si tuyul, langsunglah si Ateng ini memberikan uang mahar sebesar 2.500.000. Itu uang buat apa? Si kakek itu kan diam sendiri di situ. Tinggalnya juga di gunung, di hutan. Si uang itu buat apa? Kata si kakek itu, dia selama ini nggak pernah turun dari gunung itu, dari bukit itu. Sudah puluhan tahun dia tinggal di sana, melayani orang-orang yang ingin membeli tuyul. Dan kakek itu merupakan abdi dari si tuyul-tuyul itu. Katanya ada kerajaan gaib, ada kerajaan tuyul di sana. Nah, dari si raja itulah si kakek ini menjadi supplier si tuyul-tuyul dari orang yang membutuhkan jasa tuyul. Dijelaskan sama si kakek itu bahwa untuk melihara tuyul, syarat pertama itu mesti disusui. Setiap si tuyul itu mau bekerja, setiap hari mesti disusui si tuyul itu. Dan si Ateng mewajibkan istrinya untuk nyusuin si tuyul itu. Ateng kan bingung, gak ngasih tahu ke istrinya kalau dia itu berangkat buat nyari tuyul. Bingung juga kan? Dan dikasih tahu juga sama kakek itu mesti menyiapkan beberapa sesaji dan mainan-mainan anak kecil. Akhirnya ya setelah dikasih tahu segala macam persyaratan, si Ateng langsung pulang berpamitan dengan si kakek itu. Malam hari Ateng mesti pulang malam itu juga. Gak boleh menginap. Cuma dibegali dengan daun kelapa kering sebagai obor di perjalanan untuk penerangan. Karena benar-benar sudah pengen pulang, pengen membuktikan bahwa si tuyul ini bisa memberikan kekayaan, Ateng ini pulang langsung. Berjalan menelusuri jalan setapak, jalan batu menembus hutan, rasa takut dia hilangkan. Karena ya di pandangan si Ateng ini adalah kekayaan yang sudah menunggu dia. Sampai si Ateng ini tiba di salah satu kaki gunung itu, udah menjelang dini hari. Karena ya perjalanan malam sama siang kan beda. Berjalan pun berhati-hati sekali. Subuh Ateng sudah nyampai di kampung. Dan si Ateng ini langsung melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah si Ateng ini ke rumah. Istrinya senang bukan main melihat kedatangan suaminya. Dari kejauhan sudah terlihat Ateng berjalan dengan langkah yang mantap, disambut dengan tersenyum di depan rumah, menyongsong kehadiran kedatangan suaminya. Setelah Ateng sampai di rumah langsung dirangkul sama istrinya, peluk dicium. Mana pak hasil dapat berapa? Tunggu dulu mah, kita ngomong di dalam aja. Gak enak kita didengar sama tetangga kan? Dengan senang hati istrinya Ateng ini menarik suaminya ke dalam rumah. Dapat berapa pak? Nah si Ateng ini gugup menjawabnya sambil mainin jari kan. Bingung juga, takut kena labrak istrinya. Sebenarnya bapak itu gak dapat uang dari luar kota itu. Nah terus dapat apa?
dapat ini mah Gucci. Apa itu? Si Ateng ini ngasih Gucci. Apa itu? Perhiasan emas? Bukan mah, justru ini nanti yang bikin kita jadi kaya. Sambil menunduk, ini nanti yang bikin kita kaya. Maksud bapak keluar kota itu beli tuyul. Ya Allah, Pak. Ngapain beli tuyul? Cuman buang-buang duit aja. Tapi kan ini bisa datangin duit, mah. Masa mama nggak percaya? Kan tahu si tuyul itu kerjanya nyolongin duit. Kita bisa kaya mendadak dari usaha si tuyul ini. Oh gitu, Pak. Beneran, Pak. Lah terus syaratnya apa? Bapak nanya dulu nih, Mama mau kaya nggak? Siapa yang nggak mau kaya, Pak? Mama udah bosen hidup miskin kayak gini. Capek Surti ini, Pak. Bertahun-tahun kita berumah tangga, anak udah gede. Masih hidup kayak gini-gini aja. Pengen kaya lah kayak orang lain. Ah, kalau Mama beneran pengen kaya, ada syaratnya, mah. Mama mesti mau nyusuin ini tuyul. Nyusuin doang. Iya, nyusuin doang di tuyul. Tapi kan tuyul serem, Pak. Mau kaya nggak? Ya udah, mulai nanti malam Bapak operasi. Bapak bakalan suruh si tuyul ini nyari uang. Nah, malamnya ritual tuh si Apri ini nyediain sesajen-sesajen buat si tuyul. Setelah sesajen disiapkan, tiba-tiba dari guci itu keluar asap. Asapnya mengepul. Ateng bisa lihat tuh tuyul, dan Surti pun melihat tuh tuyul, karena syaratnya si Ateng dan Surti ini orang tua dari si tuyul itu. Dan si tuyul itu mengaku kepada Ateng sebagai anaknya. Manggil Ateng itu bapak, Surti itu mama. Ateng langsung nyuruh si tuyul itu operasi buat nyari duit. Setelah si tuyul itu menikmati sesaji yang dia sediakan, si tuyul itu langsung pergi. Si tuyul ini jalan kaki nyari duit. Nah, setelah tengah malam, tuyul itu pulang. Si Ateng dan si Surti itu terus berdiam di kamar itu, kamar tempat ritual. Dan benar saja si tuyul itu pulang dengan pecahan uang 100 ribuan. Wah, senang bukan main si Surti ini. Dengan melihat tumpukan uang di depan dia. Hasil kerja keras si tuyul. Langsung diambil tuh uang. Dia dekap saking senangnya. Nah, sekarang giliran mama tuh tugas. Nyusuin itu tuyul. Nah, si Surti ini merintih-rintih kesakitan saat nyusuin si tuyul. Besoknya gegerlah orang satu kampung. Karena para tetangganya Ateng itu pada kehilangan uang. Setiap orang satu lembar uang hilang. Setiap orang satu lembar uang hilang. Si Ateng ini anteng-anteng aja. Nah, pada nanya kan tangga situ, Teng, kamu hilang uang nggak? Hilang sih semalam, selembar. Wah, ini kayaknya kita semua ini kena teror nih. Ini pasti ada orang yang punya tuyul. Soalnya hampir semua tetangga kita pada kehilangan uang, Teng. Iya juga ya, harus lebih hati-hati kita. Akhirnya si Ateng ini berinisiatif beroperasi di luar kampungnya. Sambil dia keliling jadi tukang kredit. Meskipun ya sekarang udah nggak peduli mau ada orang pesan barang atau enggak. Yang penting usaha aja. Soalnya nanti tuyul yang nanti akan berusaha. Jadi si tuyul itu dibonceng sama Ateng ke sepeda. Yang hari sambil si Ateng ini nawarin barang kreditan. Jadi si Ateng ini usahanya dia beroperasi di luar kampung. Sampai keluar kecamatan. Tempat biasa dia nawarin keliling dagangannya. Setelah keliling dan ngasih ciri ke tuyulnya, nanti ini yang mesti kamu datengin. Nah, malam hari ritual seperti biasa, si tuyul langsung berangkat ke lokasi yang sudah disediakan sama Ateng, yang sudah ditunjukin sama Ateng. Dan benar saja, setiap malam si tuyul itu selalu bawa uang gepokan. Dan selama Ateng besoknya berangkat lagi, sepanjang perjalanan dia sering mendengar desas-desus warga sering kehilangan uang di lokasi tempat Ateng jualan. Dan itu berlanjut terus. Hampir 1 tahun si Ateng beroperasi dengan cara seperti itu. Dan memang kekayaan Ateng semakin hari semakin bertambah bertumpuk-tumpuk. Yang tadinya punya rumah yang berdindingkan anyaman bambu, rumah semi permanen, dia bangun jadi rumah gedong.
Sampai Ateng ini bertanah di samping rumah dia. Itu dibeli sama Ateng dengan harga mahal, hanya inti untuk bikin rumah satu lagi. Rumah satu itu khusus tempat ritual pesugihan tuyul. Dia beli lahan garapan orang-orang di sana. Orang-orang sana kan jadi petani. Dan bukan ladang sendiri, tapi ladang milik perhutan yang dikelola sama masyarakat. Ateng beli semua, diganti dengan bekas biaya pemeliharaan. Sampai berhektar-hektar lahan pertaniannya Ateng. Sekali panen pohon pisang aja itu hasilnya 5 juta. Belum lagi sayuran yang lain. Jadi nggak kelihatan tuh sama si warga kalau si Ateng ini punya pesugihan. Karena si Ateng ini punya usaha kreditan. Cuma si warga itu muji-muji Ateng. Dari hasil kredit bisa sampai kayak gitu. Tapi setelah 1 tahun si Ateng ini operasi dengan tuyul, mulailah si Ateng ini kehilangan tempat operasi. Karena di beberapa lokasi itu sudah pasang anti tuyul. Sampai si tuyul itu nggak bisa bergerak di daerah sana. Akhirnya si Ateng ini operasi lagi di kampungnya. Geger lagi kan warga kampung. Kehilangan uang lagi. Wah geger kan orang-orang. Wah ini kayaknya yang punya tuyul udah pada kerja lagi nih. Udah operasi lagi. Sampai bertanyalah ke salah satu sepuh di sana. Siapa sebenarnya yang punya tuyul? Setelah bertanya kepada salah satu sepuh di situ, namanya Pak Udin, bahwa sebenarnya orang yang pelihara tuyul itu nggak jauh masih tetangga kita. Ciri-cirinya kalau berjalan tangannya itu digendong ke belakang, seperti sedang gendong anak kecil. Sebenarnya lagi gendong tuyul. Kata si Pak Udin itu yang pelihara tuyul itu masih tetangga kita. Siapa? Pokoknya besok kita perhatiin aja siapa yang tangannya ke belakang. Kebetulan si Ateng ini lewat depan si Arif sama si Cecep.